Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ciamis? Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersilaturahim lagi sebagai wawasan baru bagi kita warga Tatar Galuh Ciamis. Kabar tentunya kita yang memberikan kabar positif, kabar motivasi, kabar energi yang memberikan inspirasi nanti buat warga Tatar Galuh Ciamis. Hari ini alhamdulillah ada kesempatan waktu kita bersilaturahim dengan salah satu dinas sosial. Nah, ini juga luar biasa. Kebetulan ada waktu hari ini dengan Pak Kadis. Nanti warga Tatar Galuh bisa lebih tahu, lebih dalam seperti apa program Dinsos kemudian hari. Hatur nuhun. Siap, Kang Ani. Biasa hadir. Alhamdulillah. Punten nukasuhun kawagal. Siap. Pointerna pada kesempatan hari ini mungkin ingin berbincang-bincang sejenak. Siap. Izin Pak Kadis, ya. Selama menjabat ya. Sebagai Kadis, Siap. itu sejak kapan? Dan Siap. apa sih Dinsos ini bagi kedinasan Siap. secara tusi dan lainnya? Silakan Pak Kadis. Oke, nuhun Kang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hai, apa kabar Ciamis? Siap. Ani. Jadi saya alhamdulillah ketika 2 April 2023 diberikan amanah oleh Pak Bupati Ciamis. Pada waktu itu Pak Herdiat memberikan amanah kepada saya untuk menakhodahi dinas sosial. April 2023. Alhamdulillah kami di dinas sosial ini bekerja sebagai teamwork. Nah, berarti bukan tim sukses, tapi kita sukses tim. Nah, kita adalah kerja bersama-sama di dinas sosial untuk membantu masyarakat agar masyarakat terlayani dan terbantu ketika membutuhkan apa yang ada merupakan kewenangan dinas sosial. Alhamdulillah kalau dinas sosial ini di tahun 2023 sampai sekarang ini banyak mungkin secara prestasi secara tertulis itu kita termasuk di dalam kabupaten yang ramah lansia. Alhamdulillah tahun 2024 kemarin ketika Hari Lanjut Usia Nasional mendapatkan penghargaan dari Pak Gubernur Jawa Barat, di mananya bahwasanya Ciamis itu merupakan salah satu kabupaten yang ramah lansia. Jadi alhamdulillah salah satu tugas dari dinas sosial itu adalah merawat dan menjaga lansia. Tapi bukan hanya itu saja, Andi. Nah, diantaranya kita adalah memberikan pelayanan, salah satunya memberikan bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat yang tidak mampu. Selanjutnya juga ada ketika ada masyarakat yang membutuhkan rumah untuk menjadi layak huni, kita bantu melalui program Rutilahu. Yang alhamdulillah di tahun ini kita mencoba membantu masyarakat sebanyak 250 unit kurang lebih yang dilakukan oleh dinas sosial. Itu tapi juga tidak lupa bahwasanya bukan hanya dinas sosial untuk Rutilahu, ada rekan-rekan kami dari dinas yang lain yang membantu juga untuk membantu masyarakat. Dan juga di Ciamis itu salah satunya adalah kita membantu masyarakat yang memang membutuhkan akses layanan sosial yang lainnya. Ya salah satunya memberikan alat bantu. Yang alhamdulillah hari ini juga kita bersama Kementerian Sosial memberikan bantuan kepada masyarakat sejumlah 165 juta kurang lebih. 165 juta. Ini berupa ada alat bantu, diantaranya ada kaki palsu, tangan palsu, alat buat netra, alat bantu dengar, dan juga modal usaha bagi masyarakat yang memang untuk dibantu. Gitu. Jadi bagi kami adalah membantu masyarakat ini merupakan bagian dari tugas kami. Jadi bukan merupakan hanya kewajiban, tapi juga tugas kami untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dan juga berharap kepada masyarakat yang ketika memang membutuhkan layanan, cukup datang ke tempat kami, dan insya Allah nanti petugas kami akan membantunya, Kang Andi. Dan alhamdulillah semenjak 2023 ini banyak akselerasi di bidang kesosialan, khususnya untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga ketika itu pada saat itu ketika saya dilantik ada beberapa hal yang memang kita mengalami akselerasi gitu. Gitu kan. Oke. Pak Kadis, ini menarik ya. Ramah lansia, kemudian akses pelayanan publik. Betul. Ini juga menjadi catatan penting di Dinsos dan masyarakat juga tidak akan kerepotan. Dan saya memang melihat satu real dan itu bukan lagi rawahu doib, tapi memang melihat bagaimana pelayanan di Dinsos luar biasa sekarang. Ada perubahan. Alhamdulillah. Dan itu saya pikir periodisasi 2023 ketika itu Pak Herdiat masih menjabat ya. Betul. Dan menurut pandangan Pak Kadis,
karena kan kami juga ingin memberikan penguatan. Betul. Ketika waktu itu bagaimana sudut pandang Pak Kadis terkait sosok masa kepemimpinan beliau nih. Siap. Dari kepemimpinannya untuk membangun koordinasi. Siap. Kan saya mendengar ya. Beliau itu kan cukup peduli sekali urusan tentang masalah masyarakat yang tidak berdaya gitu kan. Apalagi tadi Rutilahu dan lain-lain. Terbantu nggak dengan waktu kepemimpinan beliau itu Pak Kadis? Oke. Perlu diketahui juga Andi, jadi ketika akan melantik saya juga, beliau beramanat. Mungkin saking dekatnya beliau kepada saya, sampai dia mengucapkan ini, Kak, wayahna akang nitip bantuan masyarakat anu mutuh. Bahasana gitu. Eka ulah gaweana naon nu penting bantu masyarakat nu butuh. Anu butuh makan, anu butuh dahar, anu butuh naon bantu. Dan layani dengan baik. Tapi kan secara moral itu udah sebagai pesan yang harus saya lakukan. Dan ada kepedulian beliau ketika saat itu menjabat memperhatikan masyarakat kecil. Memperhatikan dalam arti masyarakat kecil itu adalah mungkin di dalamnya adalah masyarakat yang memang tidak mampu, masyarakat yang memiliki disabilitas dan yang lainnya. Jadi secara moral, secara hati beliau itu sudah memikirkan. Padahal dia akan berhenti. Betul. Padahal dia akan berhenti gitu. Padahal logika saya gitu ya, ketika beliau akan berhenti ngapain sih mesti jangan nonton mikiran di batur gitu. Nah itu seperti itulah gitu. Jadi beliau selalu menitipkan kepada saya pada saat itu pun ketika beliau akan berhenti, ya sekali lagi ketika pada saat acara perpisahan beliau juga kembali lagi mengingat KHDK akan nitip bantu masyarakat, bisa dibantuan po Eka. Di dinas sosial, nah bantu ya pokoknya masa bisa mungkin. Nah itu bahasa beliau seperti itu, otomatis juga kami di dinas melalui saya juga selalu berusaha apa yang merupakan diamanatkan oleh beliau kepada kami ini merupakan suatu istilahnya komitmen. Komitmen dari beliau bahwasanya kepada masyarakat ulah nempo sasa, no penting masyarakat butuh bantu. Nah, sampai sekarang Abi napol lah gitu. Alhamdulillah. Nah itu tadi ya, ibaratnya Abi ningali dinsos ini wadah ibadah, investasi pahalanya. Selain daripada aturan yang memang harus ditanggung jawab oleh undang-undang melayani publik, bagi Abi, Pak Kadis ini berdedikasi dengan beliau itu memang luar biasa. Antusiasme kepada masyarakat yang memang tidak berdaya. Itulah yang mengapa kita juga harus mensosialisasikan ke warga Tatargaluh. Ada yang menarik Pak Kadis, kan anggaran di Dinsos ini kan ya seadanya. Nah, kolaborasi pentahelik berjalan Pak Kadis. Kita berjalan, alhamdulillah. Dengan mana saja kira-kira? Andi, perlu diketahui juga, memang tadi sudah disampaikan anggaran dinas sosial itu kalau disebut besar memang ada, tapi disebut tidak ada, tapi ada. Gitu. Nah, tapi kita berusaha menjaga bahwasanya pelayanan masyarakat ini jangan sampai berkurang. Nah, dalam program Pentahelix ini, alhamdulillah kami di Kabupaten Ciamis, khususnya Dinas Sosial, melakukan hubungan relasi dengan beberapa stakeholder. Di antaranya dengan Basnas. Ini yang merupakan juga partner kita dalam hal pengentasan kemiskinan di Ciamis. Selanjutnya juga kita dengan rekan-rekan dari perbankan, salah satunya Bank BJB, mereka juga sering membantu kami. Dan CSR berarti? Dan melalui CSR. Gitu. Dan juga alhamdulillah ini tahun kedua saat ini juga kita sudah membangun dengan NGO. Dengan NGO mungkin LSM, kita NGO dengan Australia. Untuk yang tahun kedua, ketika pada saat itu tahun 2023 ketika masa jabatan beliau juga saya sudah menyampaikan dan berusaha beliau juga Pak Herdat juga menyampaikan, Kak kalau bisa tahun harap bisa ayade mudah-mudahan. Alhamdulillah 2024 saat ini pesan beliau sudah disampaikan bahwasanya tahun ini juga kita menerima bantuan dari NGO langsung dari Australia. Alhamdulillah. Gitu. Jadi dari beberapa ini kita coba mengekselerasi dan juga khususnya untuk teman-teman di Kementerian Sosial. Itu juga stakeholder kami, itu juga merupakan Pentahelix sedang karena salah satunya adalah program-program yang digulirkan di Kabupaten Ciamis ini juga ada peran dari teman-teman Kementerian Sosial. Jadi hari ini mungkin dari lapisan pemerintahan ini kan hal yang paling harus diperhatikan adalah masyarakat-masyarakat itu yang memang tidak berdaya, yang harus disupport. Grafik Pak Kadis dari masyarakat-masyarakat yang terbangun dari BTKS mungkin atau dari masyarakat yang miskin. Ada nggak grafik pertumbuhan mereka sudah ada perubahan kesejahteraan dan lain-lain?
Ada nggak di Dinsos pelatihan kemandirian itu? Siap. Seperti itu. Kalau untuk dilihat secara grafik, kalau dilihat secara data grafik, alhamdulillah untuk Ciamis ini angka kemiskinan kan menurun. Kita menurun untuk tahun 2024. Tapi juga kita jangan terlena dengan angka kemiskinan tersebut. Oleh karenanya agar angka kemiskinan ini terus kita menjadi turun, menjadi landai, kita berharap adanya program-program. Nah, alhamdulillah untuk dinas sosial ini kita menggulirkan program-program pelatihan. Kita pelatihannya mengarahkan kepada teman-teman yang disabilitas, anak jalanan, dan juga kepada orang-orang yang memang prasejahtera. Nah, kita memberikan pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah beberapa rekan ini mereka bisa mandiri. Minimal salah satu contohnya ada beberapa teman-teman yang disabilitas mengikuti pelatihan gunting rambut, pangkas rambut untuk perempuan. Nah, ketika ada acara samanan SD, anak samanan TK, mereka bisa bekerja, mereka mendapatkan penghasilan walaupun memang nggak seberapa sih, cuma 20.000 gitu ya. Tapi kan dengan mereka mendapatkan penghasilan seperti itu membuat mereka menjadi lebih pede. Mereka menjadi mandiri. Jadi pelatihan-pelatihan insya Allah diri kami ini tapi lebih mengarahkan kepada rekan-rekan yang masuk dalam PPKS gitu. Pak Kadis, terakhir pertanyaan, apa harapan Dinsos kemudian hari bagi masyarakat? Mempermudah, selain mempermudah pelayanan dan lain-lain, mimpi besar Pak Kadis dengan Dinsos ke depan. Mungkin cita-cita kami di Dinsos itu ke depannya, khusus untuk masyarakat Ciamis, mudah-mudahan kami bisa tetap memberikan pelayanan bahkan mungkin lebih, gitu ya. Entah esok kepemimpinannya dengan siapa, gitu ya. Kita berharap adalah tetap siapapun pemimpinnya tetap peduli kepada masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Gitu. Kalaupun sekarang dalam kontestasi pilkada sekarang ini hanya satu, gitu ya, kita berharap pemimpin juga masih tetap peduli dengan masyarakat, khususnya masyarakat kecil gitu. Karena mereka sebenarnya bukan terpinggirkan, mereka sebenarnya ingin diraih. Mereka ingin didengar gitu. Sebenarnya Ciamis bisa seperti sekarang ini karena ada jasa juga mereka. Gitu. Tanpa mereka, tanpa dorongan mereka, Ciamis nggak akan seperti sekarang. Gitu. Dan juga pemimpin juga akhirnya mereka mau mendengar bahwasanya ternyata ini loh warga kami. Gitu. Itu mudah-mudahan kita menjadi lebih tetap maju, tetap sejahtera dan tetap mandiri. Hatur nuhun Pak Kadis, saya dari Hai Apa Kabar Ciamis mendoakan mudah-mudahan Dinsos tetap istiqomah, berjuang, ada nilai ibadah, Pak Kadis juga sing sehat. Pertemuan hari ini mungkin terlalu sederhana, tapi sederhana ini insya Allah ada makna. Dan saya lihat inilah yang ingin diharapkan, informasi dari warga. Sekali lagi hatur nuhun Pak Kadis, hatur nuhun warga Tatargaluh, demikian yang sudah dipaparkan oleh Pak Kadis ya, dan kita sudah tahu progres Dinsos itu sendiri semenjak dari priorisasi Pak Herdiat memimpin gitu kan sampai sekarang, dan mungkin sudah ada yang merasakan, dan ini akan menjadi satu energi positif. Dalam hal ini Dinsos sudah cukup luar biasa dan terus berupaya pelayanannya ditingkatkan dan melakukan inovasi-inovasi yang luar biasa. Terima kasih Pak Kadis. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran ya bagi warga Tatargaluh. Dan cukup dulu dari kami memberitakan, mengabarkan sesuatu untuk Apa Kabar Ciamis. Terima kasih, saya Andi Ali Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.